Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2019, Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arya Nugraha dengan NIM 1191709. Selanjutnya ada Ekin Surantahagana dengan NIM 1191713. Kemudian yang terakhir ada Amit Arifin dengan NIM 1191727. Di sini kita akan memaparkan soal 14.8 dengan materi analisis dinamik, di mana soalnya adalah sebuah mesin diesel dengan satu silinder diperlihatkan, tentukan pasangan yang harus diterapkan untuk link 2 untuk menyebabkan gerak yang ditentukan, membahas gaya inersia dari setiap tautan. Di sini dituliskan ada mencari kecepatan dengan rumus VA sama dengan W2 dikali O2A, di mana W2 adalah 1800 rpm dikali 3 inch per 60 second, didapatkan hasil 90 inch per second. Di sini juga kita memakai skala 90 inch per second dibagi 3 cm, yang didapatkan hasil 30 inch per second dibagi 1 cm. Ada juga di sini VB, dia mempunyai arah tetapi besarnya belum diketahui. Ada VA yang dia mempunyai arah dan besar. Dan ada juga VBA, dia mempunyai arah tetapi besarnya belum diketahui. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ekin Surantahagana. Kepada Ekin Surantahagana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Ari. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk memperoleh nilai besar dari VB dan VBA. Nah, di sini kita bisa tahu kalau kecepatan itu merupakan satu vektor, yaitu memiliki arah dan besar, arah dan nilai seperti itu. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ada skala gambar. Nah, di dalam skala gambar ini kita itu mengasumsikan itu 90 inch per second. Itu berbanding panjangnya adalah 3 cm. Sehingga kita bisa memperoleh 30 inch per second itu sama dengan 1 cm. Nah, jadi untuk memperoleh nilai PB dan VBA ini, kita menggunakan poligon kecepatan. Di sini kami sudah mengerjakan ada bentuk poligon kecepatan yang terdiri dari komponen 0 OV, VA, VBA, dan VB. Nah, untuk memperoleh gambar dari poligon kecepatan ini yang akan mempermudah kita untuk mencari nilai VB, itu kita lakukan analisis poligon kecepatan pada batang yang ada pada mekanisme tersebut. Nah, caranya adalah kita sudah mempelajari kalau sebenarnya garis poligon kecepatan itu tegak lurus terhadap batang. Di sini kami sudah melakukan analisis pada batang 3, itu kami beri tanda poligon kecepatan pada batang 3 itu berupa garis berwarna merah seperti ini. Ini merupakan garis poligon kecepatan dari batang 3. Nah, selanjutnya ada garis poligon kecepatan pada batang 2. Bersama juga dengan garis kecepatan pada batang 4. Nah, poligon kecepatan atau garis kecepatan ini akan ditarik sepanjang mungkin sampai ditemukan titik temu di antara masing-masing garis poligon kecepatan tersebut. Di sini ada 3 garis poligon kecepatan, maka nanti ada 3 titik temu. Nah, sehingga kita bisa memperoleh gambar poligon kecepatan seperti pada slide berikut. Nah, setelah kita dapatkan gambar poligon kecepatan seperti ini melalui analisis yang kita kerjakan pada mekanisme tersebut, maka kita bisa memperoleh nilai VB yang bisa kita kerjakan dengan rumus panjang dari poligon kecepatan yang kita gambar. Itu kami melakukan penggambaran itu di kertas milimeter blok, sehingga kami memperoleh panjang dari poligon kecepatan pada VB itu sekitar 2,9 cm dikali dengan skala gambar, skala kecepatan. Nah, di sini skala kecepatan kita adalah 3 inch per second, sehingga 2,9 dikali 30 inch per second. Mohon maaf tadi saya salah menyebutkan, itu hasilnya adalah 87 inch per second.
untuk nilai VBA sendiri itu 1,7 cm dikali 30 inch per second sama dengan 51 inch per second. Nah, untuk mencari omega sendiri, kecepatan sudut yang terjadi pada batang 3, itu kita menggunakan rumus kecepatan di B dibagi dengan panjang AB. Sehingga kecepatan B tadi sudah kita peroleh melalui analisis poligon kecepatan itu sekitar 87 inch per second dibagi dengan panjang AB yaitu 11,25 inch per inch. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh hasilnya adalah 7,74 radian per second. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis komponen percepatan, di mana di sini kita ada dua komponen percepatan, yaitu komponen percepatan normal pada titik A dan komponen percepatan normal pada BA. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu omega 2 kuadrat dikali dengan O2A dikali A. Sehingga kita bisa memperoleh 30 radian per second, yaitu besar dari omega 2 dikali dengan panjang dari O2A, jarak antara O2 dan titik A. Sehingga kita bisa memperoleh hasilnya adalah 2700 inch per second kuadrat. Hal tersebut sama kita kerjakan dengan nilai komponen percepatan pada titik BA, yaitu 7,74 radian per second kuadrat dikali 11,25 inch. Itu hasilnya adalah 673,96 inch per second kuadrat. Untuk pembahasan selanjutnya, kita serahkan kepada teman kita Arya Nugraha. Kepada Arya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ekin. Untuk penjelasan berikutnya yaitu kita akan mencari nilai dari percepatan B, yaitu AB sama dengan AA ditambah ABA, di mana di sini AA memiliki komponen ANA, terus ABA memiliki komponen ANBA dengan ATBA, di mana AB di sini memiliki arah dan besar, ANA memiliki arah dan besar, ANBA memiliki arah dan besar, dan ATBA hanya diketahui arahnya saja. Terus selanjutnya kita akan membuat poligon percepatan dengan skala yang didapat dari ANA tadi kita buat menjadi 5 cm. Jadi 2700 berbanding 5 cm dengan 540 inch per second kuadrat berbanding 1 cm. Sehingga didapatkan poligon percepatan seperti berikut. Dari poligon tersebut kita dapat mencari nilai AB yang dimana itu panjang garis poligon AB di poligon percepatan 2,8 cm kita kalikan dengan skala gambarnya yaitu 540 inch per second kuadrat yang dihasilkan nilai AB sebesar 1512 inci per second kuadrat. Berikutnya kita mencari nilai ABA tangensial, yaitu sama caranya seperti mencari AB 4,3 cm dikali 540 inch per second kuadrat dihasilkan 2322 inch per second kuadrat. Nah, dari percepatan tangensial BA ini kita dapat mengetahui nilai alfa yang mana nanti akan berfungsi untuk mencari nilai H. Alfa sama dengan 4,2 cm dikali 540 inch per second kuadrat dibagi dengan panjang dari AB yaitu 11,25 inch. Didapatkan hasil 201, setelah kita menemukan nilai poligon percepatannya tadi, kita di sini dapat mencari mencari percepatan gravitasi dari nilai gravitasi dari mekanisme batang tersebut. Jadi di sini kita mencari nilai AG2 sama dengan 2 cm dikali 540 inch per second. Nilai AG2, maksudnya nilai AG3 sama dengan 5 cm dikali dengan 540 inch per second kuadrat dibagi 1 cm sama dengan 2700 inch per second kuadrat. Nilai AG4 di sini sama dengan nilai AB yaitu sebesar 1512 inch per second kuadrat. Setelah itu kita dapat mencari gaya inersianya.
yaitu dengan cara F2 sama dengan M2 dikali AG1. Maaf, M2 dikali AG2 seharusnya ya. AG2 sama dengan 5 pounds per 32,2. Di sini 32,2 ini merupakan percepatan gravitasi dalam satuan Inggris. 5 pound dibagi 32,2 dikali 1080 dihasilkan 167,70 pounds. Terus F3 sama dengan M3 dikali AG3 sama dengan 8 pounds dibagi 32,2 dikali 2700 menghasilkan 670,81 pounds. Kemudian F4 sama dengan M4 dikali AG4 sama dengan 6 pounds dibagi 32,2 dikali dengan 1512 dihasilkan 281,74 pounds. Terus selanjutnya kita dapat mencari nilai H, yaitu H3 yang rumusnya I3 dikali dengan alfa 3 yang sudah kita dapat dari A tangensial BA tadi, dibagi dengan F3 sama dengan 0,030 dikali 201,6 dibagi 670,81 pound. Didapatkan hasil 9,0159 kali 10 pangkat min 3 feet atau sama dengan 0,275 cm. Nah, fungsi dari H3 di sini yaitu untuk menentukan dari arah gaya inersia pada batang 3 yang dapat dilihat pada mekanisme di slide kedua tadi. Nah, di situ kan ada lingkaran, itu jarak dari percepatan batang 2 ke gaya inersia batang 3 maksudnya, dari percepatan AB batang 3 ke percepatan gaya inersia batang 3 itu jaraknya adalah 0,275 cm. Nah, dari situ kita dapat mengetahui arah dari gaya inersia tersebut, di mana gaya inersia tersebut itu bertolak belakang dengan arah percepatan dari mekanisme tersebut gitu. Jadi kan tadi kita dapatkan di sini percepatan B itu AB arahnya ke kiri, maka gaya inersianya F4 itu arahnya ke kanan. Begitupun semuanya gitu. Gaya inersia dari F2 pasti bertolak belakang dengan nilai percepatan dari AA-nya. Oke, mungkin saya rasa cukup penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Eken Surantagana dan Arya Nugraha. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, saya selaku moderator dan mewakili teman-teman kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup pemaparan ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.